Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai pecinta buku, kembali lagi bersama saya Sri Mauliana Arka Lestari. Saya dari Fakultas Sastra, Prodi Sastra Indonesia S1. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS yang akan segera dikumpulkan tentunya. Sebelum kita masuk ke pembahasan buku yang akan kita bawakan pada video kali ini, saya akan memperkenalkan kawan saya. Hai. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naba Mujayana Hedar. Oke, di sini saya akan membahas satu buku yang sempat viral pada tahun 2007. Diterbitkan pada tahun 2017, yaitu berjudul Laut Bercerita. Kakak tahu nggak novel itu? Siapa yang nggak tahu? Wah, itu salah satu novel yang cukup banyak peminatnya ya. Pada sampai sekarang pun masih sering dicari, apalagi sudah banyak terbitan-terbitannya ya, kayak gitu ya. Dan saya ingin membahas sedikit tentang biografi penulisnya. Beliau ini adalah Laila S. Chudori. Kakak tahu nggak S-nya itu apa? Aku kurang tahu. Saya cari tahu itu S-nya itu kepanjangan dari Salika. Jadi namanya itu Laila Salika Chudori. Cuman nggak tahu kenapa lebih terkenalnya tuh Laila S. Chudori ini ya. Iya, betul. Beliau ini adalah seorang penulis cerpen, penulis novel, dan juga pernah menjadi jurnalis Tempo. Keren banget emang ibu ini. Lalu karya-karya yang mungkin terkenal dan mungkin kakak juga pasti tahu ya, itu adalah dua novel, yaitu novel Pulang dan novel Laut Bercerita. Kedua novel ini tuh sama sih, membahas tentang sejarah Indonesia ya tentunya ya. Oke, baik. Kita akan langsung saja masuk ke isi novel Laut Bercerita. Jadi Laut Bercerita itu mengisahkan seorang pemuda yang bernama Biru Laut dan kawan-kawannya, serta adiknya yang bernama Asmara Jati dan juga kekasihnya yang bernama Kinan. Cerita ini itu diambil dari kejadian tahun 1998 yang mungkin walaupun kita sendiri alhamdulillah tidak pernah mengalaminya, tidak pernah melihat langsung, tapi kisahnya pasti pernah didengar oleh generasi sekarang juga mungkin pasti tahu. Pasti. Yaitu tragedi yang melibatkan para mahasiswa, para aktivis yang mungkin diculik dan dipulangkan. Novel ini bahkan sudah dibuatkan film loh kak, film pendek kalau nggak salah yang berdurasi kurang lebih 30 menit. Mungkin kakak bisa nonton ya nanti setelah kita bikin video ini. Oke, kita nonton bersama. Oke, jadi diceritakan bahwasanya Biru Laut ini adalah seorang mahasiswa yang aktivis juga kan, yaitu sangat suka menyuarakan ketidakadilan bangsa Indonesia saat itu. Kakak sendiri tahu nggak ketidakadilan yang pernah terjadi pada masa tepatnya Orde Baru ya? Seperti apa yang kakak tahu? Yang aku tahu atau yang aku pernah baca di novelnya itu penembakan misterius Petrus. Oh iya, itu juga salah satu yang sebenarnya sih itu niatnya bagus ya, karena mau meminimalisir kriminalitas yang ada di Indonesia. Cuman sasarannya itu kurang banyak yang agak melenceng. Jadi kita pada zaman itu mereka itu nggak tahu bahwasanya yang kita lakukan saat ini tuh apakah perbuatan yang benar ataukah salah. Maka dari itu kita pada saat itu tuh was-was ya, selalu merasa apakah ini salah, apakah ada hukumannya kelak atau bagaimana seperti itu. Jadi tujuan Laut dan kawan-kawannya itu ingin memberikan suaranya agar didengar bahwasanya ingin menyampaikan aspirasi aspirasinya ke para pemerintah ya, seperti tapi itu. sayangnya mungkin pada zaman itu
eh, kurang kurang. kurang bisa didengar aspirasi mereka, dan bahkan malah hilangkan ya yang seperti ya ada dalam novel. Sebenarnya novel ini tuh novel fiksi, namun diangkat dari kisah yang memang nyata yang terjadi pada tahun 1998, kawan-kawan. Jadi novel ini tuh memiliki dua POV, Kak, yaitu POV dari Biru Laut dan POV dari adiknya Asmara Jati. Iya, betul. Dan kakak sendiri pernah baca POV dari itu enggak, yang Asmara Jati ya? Kalau Asmara Jati aku kayaknya cuma baca setengah. Cuma yang aku ingat-ingat si Asmara Jati yang mungkin karena keluarganya Biru Laut itu hangat banget ya. Jadi si Asmara ini tahu kakaknya nggak ada, kakaknya hilang. Jadi Asmara nyari kakaknya itu di mana. Jadi dia ngebentuk bukan aktivis gitu. Jadi kayak sama kayak kakaknya buat nyari kakaknya yang hilang berhari-hari. Jadi kayak itu yang aku baca. Dan yang membuat kita tersentuh itu kehangatan keluarganya nggak sih, Kak? Kayak setiap mungkin dinner, setiap malam makan malam itu mereka berkumpul di satu meja. Biru Laut yang mungkin menyajikan makanan, Asmara Jati yang mengambilkan piring, kehangatan ibu dan ayahnya. Ya seperti itulah ya. Itu membuat kita kayak, ya ampun, ini adalah keluarga impian kita di masa depan. Seperti itu ya, Kak. Ya Allah, semoga seperti itu ya kelaknya. Amin. Dan menurut saya itu yang paling resep-resep dari Biru Laut, Kak. Apa tuh? Kayak ada tuh resep mie-nya yang bener-bener wah, novel tapi ada resep mie. Iya beneran. Jadi dicantumin resep mie kesukaan Biru Laut. Aduh, bisa dicoba tuh. Iya, aku pengen nyoba banget itu deh. Nanti ya kawan-kawan, aku akan coba resep dari novel Biru Laut Bercerita ini. Seperti itu. Tapi mungkin nih misalnya kamu hidup pada zaman itu, apa yang bakal kamu lakuin? Kalau saya pribadi, saya tidak memiliki keberanian seperti Biru Laut ya. Mungkin saya akan berdiam diri karena tidak memiliki keberanian seperti Biru Laut. Yaitu apa ya, kalau mungkin dia di novel itu masih hidup, mungkin dia bisa jadi orang hebat, Kak. Dengan keberanian sebegitu hebatnya, sebegitu besarnya, saya yakin dia bisa jadi orang yang dapat membangun negeri ini. Gitu. Walaupun ini kisah fiksi, tapi menurut saya itu ngena banget gitu loh, Kak. Kayak menggambarkan orang-orang yang hilang, tapi namanya nggak pernah hilang. Iya betul, seperti itu. Dan di dalam novel ini tuh juga bukan cuma tentang sejarah aja, Kak, kayak ada konflik-konflik cintanya juga. Jadi nggak membosankan yang cuma sejarah monoton lurus gitu tuh, enggak. Kayak ada intrik konfliknya dalam, mungkin kalau zaman sekarang miskomunikasi gitu ya, antara sahabat, antara pacar dan adiknya, seperti itu. Jadi menurut saya ini tuh novel yang wajib untuk dibaca untuk yang belum membacanya tentunya, karena siap-siap tisu, pokoknya dah udah siap-siap tisu menurut saya tuh. Dapat pelajaran juga. Iya betul. Gimana caranya menyuarakan aspirasi. Terus orang yang kita sayang hilang itu misalnya gak enak banget. Saya sedih banget. Apalagi yang awalnya nunggu pulang, kok nggak pulang-pulang gitu. Bahkan sampai sekarang tuh ada tradisi yang kamisan itu, Kakak tahu? Gimana? Kamisan. Oh iya. Itu kan untuk mengenang para aktivis atau mahasiswa yang mungkin dihilangkan pada saat itu. Itu benar-benar, karena saya baca ini tuh benar-benar jadi tahu, benar-benar jadi merasa respect ya tentunya ya kepada keluarga yang maaf ditinggalkan. Gitu. Masih berharap keluarga yang hilang itu untuk kembali, itu bikin saya tersayang hatinya, Kak. Kayak ya ampun, sampai sudah berpuluh-puluh tahun ya, Kak. Iya. Masih menunggu, guys. Kayak oke, ini udah lebih dari 10 menit. Lebih dari penantian lah ya. Dan saya berharap semoga keluarga yang
mungkin ditinggalkan pada masa itu oleh orang-orang terkasihnya, diberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, dan semoga semuanya yang hilang pada saat itu diampuni dosa-dosanya. Amin. Seperti itu, diberikan tempat yang terbaik, dan semoga kejadian-kejadian pada masa lampau, pada masa lalu, tepatnya pada tahun itu, tahun 1998, tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Baik, sepertinya sudah terlalu panjang kawan-kawan. Semoga video ini bisa menginspirasi, bisa memberikan entrepreneur atau hiburan untuk kalian semua. Saya Sri Mauliana RK Lestari. Saya Naba Mujana Edat. Mohon undur diri. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.